Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnama The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum animasi Sising Ji season 5 episode 44 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Raja Gila telah menghabisi Raja Karakanta. Dan sekarang saatnya ia menghabisi raja terkuat di antara ketiga raja, yaitu Raja Vimalasitra. Raja Gila yang telah dijerat oleh rambut kusut Raja Vima pun segera mengeluarkan jiwa tempur asuranya yang dengan cepat menghancurkan jeratan itu. Melihat hal itu, Raja Vima pun segera menyerang Raja Gila dengan rambut kusut secara bertubi-tubi. Raja Gila pun dengan sigap menangkis dan menghindari seluruh serangan itu sambil mencari celah untuk melakukan serangan balik. Dan di saat ada celah, Raja Gila pun segera melompat dan melayangkan tebasannya. Tapi itu dengan cepat segera ditangkis oleh Raja Vimalasitra. Raja Gila pun dengan sekuat tenaga mendorongnya, tapi Raja Vima pun dengan rambut kusut yang lebih besar segera menghujamkan Raja Gila ke tanah. Tapi Raja Gila semakin menggila dan dengan brutal balik memotong rambut kusut yang menyerangnya. Raja Vima pun jadi kesal dan lanjut menembakkan rambut kusutnya dengan lebih besar lagi. Tapi tetap saja Raja Gila mampu memotongnya. Rambut kusut semakin deras menembaki Raja Gila, tapi Raja Gila tetap saja mampu memotong seluruh rambut kusut yang menyerangnya. Tebasannya pun semakin menggila dan berputar-putar seperti tornado. Raja Vima pun cukup terkejut dengan perkembangan Raja Gila yang begitu pesat. Ia pun menantang Raja Gila untuk terus menunjukkan kekuatannya yang lebih besar lagi. Dan benar saja, Raja Gila yang telah memotong seluruh rambut kusut segera meluncur deras kepada Raja Vimalasitra. Tapi segera dari bawah muncul rambut kusut seperti ular besar yang mendorong Raja Gila ke atas dan akan menelan Raja Gila. Tapi tampaknya itu belum cukup untuk menghentikan Raja Gila, karena Raja Gila pun dengan cepat segera memotongnya. Rambut kusut pun bermunculan lagi dan menghujam Raja Gila dengan deras. Dan kali ini rambut kusut yang kuat itu mampu menghantamkan Raja Gila ke tanah dengan keras. Dan kini Raja Vima segera menjerat Raja Gila dengan rambut kusut yang banyak. Jeratan kali ini begitu kuat dan banyak membuat Raja Gila tak bisa berkutik. Raja Vima pun dengan pedenya mengatakan kalau pedang iblis Raja Gila tak berarti apa-apa di hadapannya. Raja Vima lanjut menyalurkan begitu banyak rambut kusut untuk mengurung Raja Gila. Dan ceder, Raja Vima kini merilis penjara rambut kematian. Gumpalan yang besar itu kini melumat seseorang di dalamnya yang tak lain adalah Raja Gila. Para Asura pun terkejut dengan kengerian kekuatan ini, karena kini dari gumpalan yang besar itu mulai muncul darah yang mengucur. Raja Vima pun dengan pedenya merasa kalau dia sudah menang. Ia pun menegaskan kalau inilah perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Raja Gila. Ia pun lalu berbalik dan akan pergi. Tapi baru saja ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja gumpalan besar itu kini mulai terbakar oleh jiwa tempur Raja Gila. Pemandangan itu juga terlihat jelas dari istana Kaisar. Melihat hal itu, Kaisar pun mengatakan seperti yang telah ia pelajari selama ini, bahkan jika Raja Gila itu terluka parah dalam pertempuran, justru itu membuat ia akan menjadi semakin kuat. Di dalam gumpalan itu, kini terlihat tubuh Raja Gila benar-benar telah terbakar. Ia pun lalu berteriak dengan keras sambil menyabetkan pedangnya. Seketika gumpalan itu meledak, diiringi dengan tebasan Raja Gila yang dengan liar mengarah kemana-mana. Raja Gila dengan tampang bengisnya segera berjalan ke arah Raja Vimalasitra. Raja Vima yang merasa terancam pun segera melayangkan tembakan-tembakan rambut kusutnya. Tapi dengan ganasnya, Raja Gila memotong rambut kusut yang datang dan melesat mendekati Raja Vima sambil menebaskan pedangnya. Raja Vima pun segera menghindar dengan panik dan langsung mengeluarkan rambut kusut yang begitu besar dan lebar seperti tembok yang menjulang ke atas. Raja Gila pun tanpa basa-basi segera membakar tubuhnya dengan liar sebelum ia melesat ke udara. Dan ia pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu amarah iblis Asura. Seketika kini muncul barongan Asura, dan dengan liar Raja Gila menjebol pertahanan Raja Vimalasitra itu. Tapi tiba-tiba saja ini muncul bogem hitam raksasa yang dengan cepat menghantam Raja Gila dengan keras.
Raja Gila pun yang kini telah terjerembab di puing-puing bangunan pun cukup kaget, karena kini ia melihat sosok monster rambut kusut raksasa. Pasukan Raja Vimalasitra sendiri pun juga terkejut melihat monster itu, karena itu adalah perwujudan monster langka Asura legenda yang sangat mengerikan yang hanya pernah mereka dengar sebelumnya. Raja Bhima pun dengan bangganya mengatakan kalau itulah kekuatan dari nenek moyang Asura. Dan sambil tertawa terbahak-bahak, Raja Bhima berkata lagi kalau Raja Gila memang bukanlah tandingannya. Segera monster itu mendaratkan pukulannya kepada Raja Gila. Pukulan itu pun bertabrakan dengan pedang iblis Raja Gila yang dengan cepat pedang iblis Raja Gila pun memotong tangan monster itu. Tapi tak disangka, tangan monster itu pun langsung pulih kembali dan langsung melancarkan tinjunya lagi. Raja Gila pun dengan susah payah berusaha untuk menghindar. Raja Bhima yang mampu mengeluarkan kekuatan rambut kusut sesuka hati dengan cepat menangkap Raja Gila. Dan Raja Gila pun segera dikeprek oleh monster itu dengan kedua tangannya. Tapi Raja Vimalasitra pun seketika dikejutkan dengan Raja Gila yang dengan ganasnya mampu melawan cengkeraman yang kuat itu. Raja Bhima pun tak mau kalah dan terus menekan Raja Gila. Raja Gila pun dengan api tempur yang berkobar mulai membuat monster itu kewalahan. Hal itu memaksa Raja Bhima segera mengeluarkan rambut kusutnya lagi dan menusuki Raja Gila. Jelas, tusukan itu membuat Raja Gila kini jatuh ke tanah. Monster itu pun segera menjulurkan tangannya yang dengan cepat berubah menjadi akar tajam yang menusuk Raja Gila dengan brutal. Tusukan itu menghujam Raja Gila dengan sangat brutal, menimbulkan ledakan-ledakan yang mengerikan. Gelombang ledakan itu pun menimbulkan tekanan yang kuat ke seluruh area. Para penonton pun sangat takjub melihat kekuatan leluhur Asura yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sementara itu, Raja Gila ternyata juga tak mau mengalah begitu saja. Amarahnya semakin membara, api tempurnya juga meledak. Dan tiba-tiba saja Raja Gila pun meledakkan tebasan-tebasan yang brutal dari tubuhnya yang membuat monster itu pun terpukul mundur. Semua orang pun sekali lagi dibuat takjub dengan kemampuan Raja Gila yang saat ini meningkat lagi dengan drastis. Hal itu membuat beberapa dewa khawatir jika para Asura itu nantinya juga akan menyerang para dewa. Raja Gila kini menatap tajam kepada monster itu. Api yang membakar tubuhnya kini juga semakin membara. Raja Gila pun mulai menarik kembali kedua pedang iblisnya yang jatuh. Ia pun lalu segera melesakkan tebasannya. Tebasan Raja Gila ini dengan cepat memotong kedua tangan monster itu. Raja Bhima pun mulai panik dan segera menembakkan tentakel-tentakel dari tubuh monster. Tapi hal itu dengan mudah mampu dihindari oleh Raja Gila. Raja Gila pun kini melayang di udara. Ia pun mengerang sebelum akhirnya ia merilis kekuatan pedang yang menakutkan. Kini menyala merah dan membesar seukuran sayap racun dari Raja Bandi dengan kekuatan penuh. Raja Gila pun dengan cepat melayangkan tebasan dari kedua pedang iblisnya itu. Tebasan itu pun dengan ganasnya mencabik-cabik monster itu dan segera membuat monster itu benar-benar tumbang. Dan belum saja semua orang meredam keterkejutannya, Raja Gila pun tiba-tiba saja muncul di belakang Raja Bhima dan langsung menebasnya. Tubuh Raja Gila pun kini tampak semakin kekar. Warna ungu tubuhnya ini semakin memerah. Ia pun dengan tegap berjalan ke arah Raja Vimalasitra. Niat membunuh Raja Gila ini benar-benar sangat mengerikan. Melihat hal itu, Raja Vimalasitra pun jadi tertawa. Ia pun merasa senang dengan Raja Gila yang selalu memberinya kejutan. Menurutnya, Asura adalah tentang menemukan kehidupan dan kekuatan di dalam pertempuran. Dan trauma hanya membuat mereka lebih kuat lagi. Tubuh mereka akan terbakar dan akan terus berjuang sampai mati. Raja Vimalasitra pun kini merasa sangat tertantang. Sudah lama sekali ia tak merasakan penindasan seperti ini. Ia pun kini juga mulai mengerahkan kekuatan terpendamnya. Rambut kusut mulai menjalar dan membungkus dirinya. Dan segera Raja Bhima pun merubah dirinya menjadi sosok monster wanita rambut kusut yang mempesona. Raja Bhima pun tak sabar untuk melihat berapa lama Raja Gila mampu bertahan melawan dirinya dengan kekuatan seperti ini. Kedua sosok mengerikan itu pun segera bertabrakan. Mereka pun saling beradu pukulan. Tebasan-tebasan lihai dari Raja Gila kini benar-benar diblokir oleh monster wanita itu. Pertarungan jarak dekat kini begitu sengit.
tebasan-tebasan pedang-pedang iblis itu benar-benar mampu ditahan oleh Raja Bhima. Tapi Raja Gila pun tak menyerah. Ia pun bertekad untuk terus menghujamkan pedang-pedangnya tanpa henti. Mereka berdua pun mati-matian saling menekan. Hingga akhirnya Raja Bhima pun mampu mendorong Raja Gila dengan keras. Raja Gila pun tak terima. Ia pun segera merilis mata dewa perang. Dengan liar, ia lalu mengangkat pedangnya untuk menyerang Raja Vimalasitra. Raja Bhima pun tertawa terbahak-bahak. Ia pun sangat senang menghadapi lawan seperti Luho. Ia pun menyuruh Luho untuk terus membakar jiwa tempurnya. Raja Bhima pun kini dengan cepat merilis rambut kusut yang segera menjerat Raja Gila. Rambut kusut pun muncul lagi dan segera menembus tubuh Raja Gila dan menghujamkannya ke atas langit. Hal itu tampaknya membuat Kaisar Sitian pun cukup tegang melihatnya. Dan seakan tak pernah habis, rambut kusut yang besar pun kini menjulang ke langit. Dan lanjut, Raja Bhima pun menghantamkan Raja Gila ke bawah dengan sangat keras. Raja Gila kini hanya tergeletak tak berdaya dengan luka yang sangat parah. Tapi Raja Vimalasitra pun tampaknya belum puas. Ia pun benar-benar berniat akan menghabisi Raja Gila. Rambut kusut pun kini berubah menjadi kepalan-kepalan tinju. Mereka pun tanpa ampun segera memukuli Raja Gila dengan sangat brutal. Sampai-sampai Raja Bhima pun ngos-ngosan dibuatnya. Gempuran itu kini benar-benar menghabisi Raja Gila. Raja Gila pun terkapar dengan kondisi yang berdarah-darah. Tapi Raja Bhima pun tahu kalau ini bukan batasan dari Raja Gila. Ia pun segera meneriaki Raja Gila agar meledakkan jiwa tempurnya lagi. Hanya Asura Langka yang mampu terus-terusan membakar jiwa tempurnya. Dan Raja Bhima pun berharap lawannya ini adalah Asura Langka itu. Tapi ketika dia melihat Raja Gila sudah benar-benar tak berdaya, maka Raja Bhima pun segera memutuskan untuk segera membunuh Raja Gila saja. Rambut-rambut kusut lancip segera menusuki Raja Gila seperti sate. Raja Gila pun hanya bisa mengerang kesakitan. Darah pun bercucuran dari tubuhnya. Raja Bhima pun lanjut melemparkan tubuh yang sekarat itu. Raja Gila pun terkapar di atas darahnya yang menggenang. Nona Uci pun jadi cemas melihatnya, karena tampaknya Raja Gila ini benar-benar akan mati. Merasa sudah berakhir, Raja Bhima pun berbalik dan berjalan. Tapi sekali lagi, jantung Raja Gila mulai berdegup lebih kencang dan mulai terbakar lagi, guys. Perlahan-lahan muncul api tempur yang membakar Raja Gila. Gigi Raja Gila kali ini mengeluarkan taring. Matanya pun menyala sebelum akhirnya Raja Gila benar-benar bangkit dari kematiannya lagi. Niat membunuh pekat segera menyebar, yang hal itu segera dirasakan oleh Raja Vimalasitra. Raja Bhima pun jadi terkejut dan segera menoleh ke belakang. Saat ini ia melihat Raja Gila yang bangkit lagi dengan wujud yang menyeramkan. Badannya semakin besar dan kekar seperti huluk dengan kulit yang memerah. Matanya menyala dengan gigi yang bertaring. Dan juga rambutnya agak pirang seperti Saiyan Super. Saat ini Raja Gila telah memasuki alam tanpa pamrih. Kesadarannya mulai menghilang dan berubah menjadi keinginan membunuh yang tak akan bisa dihentikan. Dan inilah wujud yang selama ini dicari-cari oleh Raja Vimalasitra, yaitu wujud dewa perang yang sejati. Melihat hal itu, Raja Bhima pun jadi kegirangan karena dia akhirnya dapat melihat wujud yang menurutnya sangat mempesona ini. Raja Gila pun mulai berjalan mendekati Raja Vimalasitra. Gelombang hitam mulai keluar dan menyelimuti tubuh dan pedang iblisnya. Tanpa ragu, Raja Gila pun segera menebaskan pedangnya ke tanah. Seketika muncul tebasan yang mengalir deras melesat ke Raja Bhima. Menghadapi hal itu, Raja Bhima pun segera merilis tembok rambut kusut hitam yang begitu tebal yang segera memblokir tebasan itu. Raja Gila pun jadi tak terima dan segera melesat maju dengan pedangnya. Tabrakan pun pecah. Raja Gila pun dengan brutalnya segera menghancurkan tembok itu. Dan lanjut, Raja Gila segera menjulurkan pedangnya kepada Raja Bhima. Dan tebasan Raja Gila ini dengan kejam menembus tubuh Raja Bhima. Raja Gila pun lalu mengangkat tubuh monster wanita itu ke atas. Seteguk darah segera keluar dari mulut Raja Bhima. Tapi walaupun begitu, mata Raja Bhima kini berbinar karena ia benar-benar melihat sosok dewa perang yang tak bisa berhenti bertempur.
di matanya. Sosok Raja Gila kali ini benar-benar sangat indah. Raja Bhima sangat puas karena Raja Gila saat ini benar-benar tak akan pernah bisa dihentikan. Sebelum ia mati, Raja Bhima mengatakan kepada Raja Gila, "Hancurkan semua yang ada di depanmu." Langit surga yang sebelumnya cerah kini menjadi merah pekat. Sebelum akhirnya Raja Gila benar-benar merobek tubuh Raja Vimalasitra, dan Raja Bhima pun meninggoy. Dan setelah Raja Bhima melemparkan mayat Raja Vimalasitra, segera pandangannya yang bengis menuju kepada Kaisar Sitian dan para dewa. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.